dengan tema yakni guru dan pembangunan berkelanjutan dan judul video dokumenter yakni ajaran masa depan. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sebagai moderator atas nama Dati Walda dengan NIM E1B0251008 dan di sebelah kanan saya sebagai non-tulen atas nama Mulyani Caturutya dengan NIM E1B118. Dan pemateri selanjutnya saya Muhammad Bayi Jawa sebagai pemateri pertama dengan NIM 1B0210001. Saya Muhammad Sabana dengan NIM E1B0251014 sebagai pemateri kedua. Dan saya Leman Zaki sebagai pemateri ketiga dengan NIM E1B02110. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasi, teman-teman kita akan menyaksikan video dokumenter dari kelompok 5. Silakan ditayangkan videonya.
kasih untuk pemateri dipersilakan waktu dan tempat untuk mengefektifkan waktu. Oke, Ya, baik. Teman-teman, memberikan kesempatan saya mempresentasikan hasil studi lapangan kita dari Kompolnas. Ya, latar belakang dari kegiatan kita, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter dan peduli terhadap keberlanjutan kehidupan di masa depan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, guru menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, serta etika global kepada peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dan teladan bagi penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melalui ajaran masa depan, pendidikan diharapkan mampu membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Guru berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan belajar, sehingga siswa tidak hanya berilmu tetapi juga memiliki sikap peduli terhadap dan bertanggung jawab terhadap masa depan. Next. Tujuan dari proyek kita menjelaskan bagaimana peran seorang guru dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa-siswi, menunjukkan bagaimana metode-metode yang digunakan guru dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya guru dalam meningkatkan metode-metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman, mengembangkan bagaimana seorang guru menghadapi tantangan dalam mendidik siswa-siswi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta solusi yang dilakukan seorang guru dalam menyelesaikan masalah tersebut. Next. Profil guru. Jadi guru yang kita wawancarai adalah Guru Nurul Ahmadi SPD, seorang pendidik di MA Plus Nurul Islam Sukarbela Mataram. Beliau menyelesaikan studi sastra 1 pada program pendidikan biologi di Universitas Negeri Mataram, yang menjadi dasar keahliannya beliau dalam pendidikan sains. Dan juga beliau merupakan yang mendidik, yang mengajar di SMA Plus Nurul Islam, mengajar mata pembelajaran PPKN selama 11 tahun. Dengan pengalaman mengajar 11 tahun, Ibu Nurul telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendidik dan membimbing siswa-siswinya, khusus pada mata pembelajaran PPKN dan biologi. Beliau juga dikenal aktif dalam berbagai aktivitas sekolah serta berupaya terus meningkatkan untuk pembelajaran yang melalui penerapan strategi dan media yang lebih kreatif dan efektif. Dan beliau juga mengajar PPKN di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMA. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari pemateri kedua dipersilakan. Sini ada profesionalisme. Ibu Nurul Ahmadi menunjukkan bahwa beliau merupakan sosok guru yang profesional, berkomitmen dan berkarakter kuat, serta menjunjung tinggi nilai tanggung jawab dalam mendidik. Ia memandang profesi guru sebagai seseorang yang mendidik moral siswa dan meningkatkan kemampuan serta keilmuan siswa, dan mendidik dengan hati serta memberikan teladan bagi siswanya. Melalui kombinasi antara etika, inovasi, dan semangat pembelajaran yang berkelanjutan, Ibu Nurul berhasil menciptakan lingkungan belajar yang positif
kreatif, dan penuh makna. Sikap dan pandangan beliau sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Guru Indonesia, dan beliau juga semangat dalam meningkatkan profesi serta mendidik siswa dan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Next. 4 kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Nurul Ahyani sudah sesuai dengan profesi yang dimilikinya, seperti kompetensi pedagogik, yaitu beliau telah menerapkan banyak sekali metode-metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan kompetensi kepribadian. Beliau sangat memperhatikan cara bersikap dan bertutur kata terhadap siswanya, karena beliau berpendapat bahwa guru merupakan contoh teladan dan motivator bagi siswanya, sehingga beliau sangat memperhatikan cara bersikap dan mengutamakan juga pendidikan sikap bagi siswa-siswinya. Dan kompetensi sosial, beliau sering bersosialisasi dengan siswa-siswinya dengan menggunakan pendekatan yang mendalam dan intens, sehingga beliau paham akan kendala dan keraguan siswa-siswinya dalam mengajar. Dalam kompetensi dan yang terakhir adalah kompetensi profesionalisme. Beliau sangat profesional dalam mengajar, seperti tidak membeda-bedakan siswa-siswinya, sehingga siswa-siswinya merasa diperhatikan semua. Dan yang berikutnya ada kode etik. Menurut Ibu Nurul, kode etik guru memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang pendidik. Kode etik tidak hanya sekedar aturan yang tertulis, tetapi juga mencerminkan sikap sopan, santun, etika, dan tanggung jawab, serta moral guru di lingkungan sekolah atau kelas. Ibu Nurul juga menegaskan bahwa tugas guru tidak hanya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan atau materi saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika, serta mendidik siswa agar mampu bersikap dan berperilaku dengan baik, serta menjadi generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi norma kesopanan. Dengan demikian, guru harus menjadi teladan bagi para siswa, baik dalam tutur kata, tindakan, maupun sikap sehari-hari. Oke, selanjutnya dari pemateri ketiga dipersilakan. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan. Jadi teman-teman, Ibu Nurul Ahyani mengembangkan profesinya tersebut adalah berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Ia aktif mengikuti berbagai pelatihan, workshop, dan webinar yang berkaitan dengan dunia pendidikan agar dapat menyelesaikan metode pembelajaran dengan dunia pendidikan, pembelajaran dengan perkembangan zaman dan minat serta bakat siswa. Beliau juga menekankan pentingnya kreativitas dalam mengajar, misalnya dengan memodifikasi metode atau menggunakan alat sederhana ketika fasilitas sekolah yang terbatas. Menurutnya, guru yang profesional adalah guru yang tidak berhenti belajar dan terus beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Selain itu, beliau menilai bahwa dukungan dari pihak sekolah juga sangat penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Sekolah tempat beliau mengajar selalu berupaya memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi serta mendukung ide-ide kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran. Bentuk dukungan tersebut terlihat dari adanya kegiatan seperti workshop, pelatihan-pelatihan, dan sosialisasi kurikulum merdeka yang membantu guru memperluas wawasan dan keterampilan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara guru dan sekolah, proses belajar mengajar dapat berlangsung efektif dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, tantangan. Jadi Ibu Nurul Ahyani ini mengkategorikan tantangan itu ada dua. Yang pertama itu internal dan eksternal, dari dalam diri dan dari luar atau lingkungan. Nah, tantangan internal ini meliputi rasa malas untuk belajar hal baru, kurangnya semangat dalam menyiapkan media pelajaran, dan kesulitan dalam meningkatkan kualitas diri. Sedangkan tantangan eksternal ini berasal dari perbedaan karakter dan latar belakang siswa, serta keterbatasan fasilitas sekolah seperti minimnya ruang kelas dan media pembelajaran berbasis teknologi seperti LCD. Kondisi tersebut seringkali menghambat penggunaan metode pembelajaran modern secara optimal. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri
tiga yang akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadia. Pertanyaannya itu bagaimana peran guru berubah dalam konteks perkembangan teknologi yang cepat. Nah, dalam perkembangan teknologi yang cepat, peran guru tidak lagi sekedar menjadi penyampaian materi, tetapi berkembang menjadi fasilitator, pembimbing, dan inovator pembelajaran. Guru dituntut untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar mengajar, mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan siswa masa kini, kemudian membantu siswa memilih dan memahami informasi di tengah banjirnya sumber digital, dan menjadi teladan dalam pembangunan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, bagaimana saudari? Apakah puas dengan jawabannya atau ada yang ingin disarankan atau ditambahkan? Oke, cukup puas. Selanjutnya pertanyaan kedua dari pemateri dari saudari Afni yang akan dijawab oleh pemateri pertama. Padanya juga silakan. Ya, jadi pertanyaannya, mengapa suasana kelas dan inklusif dan sportif penting bagi siswa? Suasana kelas ini inklusif dan sportif penting karena membuat siswa-siswi merasa dihargai dan aman sehingga lebih percaya diri untuk berpendapat dan bertanya. Meningkatkan motivasi belajar karena siswa-siswi merasa diterima tanpa takut salah atau dihakimi. Mendorong interaksi sosial yang positif seperti kerjasama, saling menghormati satu sama lain dan empati. Membantu perkembangan karakter karena nilai-nilai seperti toleransi dan kepedulian dapat timbul melalui hubungan yang sehat di kelas. Lingkungan belajar yang mendukung akan memperkuat peserta didik baik secara akademik maupun emosional. Oke, baik. Itu saja pertanyaan dari pemateri. Nah, sebelum kita tutup presentasi dari kelompok 5, kita akan mendengarkan kesimpulan terlebih dahulu. Silakan, apakah menulis atau pematerinya akan membacakan? Pemateri saja. Silakan. Jadi kesimpulannya adalah dari proyek video dokumenter dan studi lapangan ini menegaskan bahwa profesi guru adalah panggilan hati yang memiliki peran strategis dalam pembentukan generasi bangsa yang berkualitas dan berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas dan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila guru diberi ruang untuk berkembang dan dinilai atas dedikasinya dan juga semangat guru dalam meningkatkan kompetensi-kompetensinya. Melalui karya ini, kami berharap masyarakat semakin menghargai peran guru dan menyadari bahwa kemajuan pendidikan berarti memajukan siswa-siswi yang berilmu dan beretika. Oke, terima